Nah, kalau properti industrial gimana Kak? Kan katanya kenaikan suku bunga tidak terlalu berpengaruh. Harus lihat perusahaannya punya hutang berbunga atau tidak. Nah, setahu aku kalau perusahaan yang seperti Pura Delta Mas atau Demas itu tidak memiliki hutang berbunga. Kenapa alasannya harus perhatiin perusahaan punya hutang berbunga atau tidak? Karena kalau perusahaan punya hutang ke bank, kenaikan suku bunga itu juga akan mempengaruhi hutang mereka ke bank tersebut. Dan ini bisa mempengaruhi laba bersih dari perusahaan. Seperti itu. Oke? Makanya kemarin, bentar ya. Kemarin kan kalau misalnya teman-teman lihat ya, awal bulan September, itu sektor properti terutama perusahaan emiten-emiten properti residensial, industrial, trennya udah cukup bagus tuh ya chartnya. Tapi ternyata after tanggal 12 September, karena 12 September itu kalau nggak salah The Fed itu ngumumin bahwa mereka mau naikkan suku bunga lagi. Setelah dari situ harga-harga sahamnya kembali to the bone gitu ya, kembali mengalami penurunan lagi karena mungkin money flow-nya ke dalam situ belum siap gitu apabila Bank sentral masih terus menaikkan suku bunga karena kita belum tahu kenaikan suku bunganya bakal dinaikin sampai ke berapa. Oke, ini ada pertanyaan dari Cecil. Coba cuan boleh dong kalau masukin pertanyaan di kolom question box biar nggak ketutup. Cecil ya, di tengah kenaikan suku bunga dan inflasi, gimana kalau investasi di RDPT? Pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau naik suku bunga itu akan mempengaruhi bunga obligasi juga. Jadi kalau misalnya si reksadana pendapatan tetap itu kan mayoritas belinya itu obligasi kan dibanding deposito. Nah kalau misalnya naik suku bunga, kalau si RDPT-nya itu kebanyakan pegangnya adalah obligasi pemerintah, maka kalau mereka pegangnya ori dan lain-lain itu bagus. Tapi sekarang itu lawannya itu adalah kalau obligasi pemerintah kita, lawannya itu adalah obligasi pemerintah yang ada di Amerika. Karena kenapa mereka naik suku bunga, yield-nya itu ikutan naik. Jadi menurutku kalau misalnya mau beli RDPT, cari RDPT yang mayoritas isinya adalah obligasi dari korporasi. Kenapa? Karena kalau obligasi dari korporasi itu biasanya jatuh temponya lebih pendek. Kalau jatuh temponya lebih pendek, itu biasanya volatilitasnya lebih kecil. Karena biasanya kan obligasi bisa dijual di secondary market kan, teman-teman. Jadi, fund manager itu bisa jual obligasi mereka di secondary market. Nah, kalau obligasi yang kebanyakan obligasi pemerintah, itu obligasi negara itu jatuh temponya cenderung lebih panjang dan lebih berfluktuatif. Jadi, kalau mau beli RDPT, cari yang isinya, kan kalian bisa lihat ya di aplikasi fund fact sheet-nya itu yang kebanyakan obligasi korporasi seperti itu. Jadi apakah oke banget. Nih aku punya ya obligasi RDPT, walaupun banyak yang bilang obligasi reksadana pendapatan tetap nggak bagus lah di tahun ini dan lain-lain. Aku beli di tahun kemarin tepat 1 tahun itu masih kasih return 5,2%. Itu aku beli RDPT. Yang dimana menurutku 5,2% itu bagus banget teman-teman di tengah kondisi yang kayak gini, yang dimana kita tuh cari cuan di market saham aja tuh kan agak susah. Terus paling kalau kita taruh di deposito cuma berapa sih, 2% dan lain-lain gitu ya. Taruh di P2P banyak yang gagal bayar. Taruh di kriptonya winter gitu ya. Buat aku 1 tahun 5,6% itu cukup bagus ya. Aku beli RDPT terakhir. Tapi disclaimer on, teman-teman harus cek lagi kinerja dari RDPT-nya itu sendiri gitu. Bentar, ini tadi ada pertanyaan dari atas. Oke, Hardi Akbar. Untuk pemula dan karyawan baru, untuk memilih investasi yang tepat di mana, Kak? Oke, kita ngomonginnya pemula dan fresh graduate. Karyawan baru berarti fresh graduate, masih muda banget. Jadi semakin kamu cepat berinvestasi, semakin panjang waktu yang kamu punya, maka semakin besar compoundingnya gitu ya, semakin besar potensi keuntungan yang bisa kamu dapat dalam jangka panjang. Contohnya aja kayak Warren Buffett gitu kan. Nah, tapi pemula nih kira-kira investasinya di mana? Nah, aku bisa saranin atau kasih referensi untuk startnya itu dari reksadana dulu. Reksadananya mana? Bisa reksadana pasar uang. Jadi reksadana pasar uang ini isinya itu mayoritas atau di atas 50%-nya itu biasanya adalah deposito atau obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun.
Makanya reksadana pasar uang biasanya cocok untuk kamu-kamu yang mau berinvestasi jangka pendek atau juga investor-investor pemula, karena resikonya itu cenderung rendah, paling rendah di antara yang lain. Atau bisa juga ke reksadana pendapatan tetap, seperti itu. Reksadana pendapatan tetap itu mayoritas isinya adalah obligasi, seperti itu. Oke, resesi, sektor apa yang menarik untuk investasi, Kak? Resesi, sektor apa yang menarik untuk investasi? Kalau kita belajar dari 2020 ya, ketika resesi itu mau terjadi, sektor apapun turun, kecuali waktu itu farmasi yang nggak turun. Kenapa? Karena makroekonominya mendukung. COVID-19, penyakit gitu ya, orang butuh jarum suntik, orang butuh ke rumah sakit, akhirnya sektor farmasi itu outperform di antara sektor-sektor lainnya. Tetapi sisi positifnya adalah sektor-sektor yang lain itu memberikan kita kesempatan untuk membeli di harga yang lebih murah. Misalnya pada saat itu BBCA harganya jatuh cukup dalam sampai ke 22.000 ya kalau nggak salah. Terus juga batu bara. Nah, kalau yang sekarang seperti apa? Di IHSG sendiri ya teman-teman, IHSG kita itu sebenarnya chartnya itu tidak menunjukkan negara kita sedang resesi. Kalau di Amerika iya, tapi di kita itu enggak sebenarnya. Penurunannya itu tidak sebesar tahun 2020. Karena apa? Karena ya memang negara kita itu akan slow down karena resesi, tapi tidak akan ke jurang resesi. Itu menurut kata banyak ekonom ya. Kenapa? Karena kita ekspor komoditas. Jadi kondisi kita berbeda dengan kondisi Amerika. Nah, sektor apa yang menarik? Menurutku banyak. Kayak sekarang misalnya kalau kamu mau kontrarian ya, mau kontrarian teknologi itu yang sahamnya udah pada jatuh banyak, itu kamu bisa lirik. Tapi aku nggak suka Kak kalau misalnya sektor teknologi nggak punya bottom line, misalnya gitu ya. Aku maunya perusahaan-perusahaan yang profitable. Oke, bisa cari misalnya perbankan. Tapi perbankan juga nggak semua loh lagi pada turun. Contohnya kayak grupnya Panin, mereka lagi nggak turun karena mereka ada kemungkinan mau corporate action. Tapi bank-bank konvensional hari ini udah pada turun. Contoh misalnya kayak BRI, Bank BNI. Nah, ini kembali lagi, kalau misalnya dikasih penurunan yang signifikan dan valuasinya oke, teman-teman bisa perhatikan ke sektor tersebut gitu ya. Kalau batu bara gimana? Atau sektor energi, batu bara kita nggak bisa harapin pegang jangka panjang di atas 1 tahun ya. Karena kita nggak tahu perang tuh kapan selesainya. Contoh batu bara itu diuntungkan karena efek perang. Kalau tiba-tiba perangnya nanti damai, kita nggak tahu apakah harga batu baranya masih bisa setinggi sekarang atau tidak. Jadi resikonya masih sangat besar kalau teman-teman mau investasinya jangka panjang di batu bara. Tapi kalau teman-teman carinya cuma jangka pendek ke jangka menengah, itu masih bisa. Misalnya mau ngincer pembagian dividen di tahun depan seperti itu. Tapi balik lagi harus lihat technical analisisnya gitu. Nggak cuma batu bara sih, sebenarnya minyak yang berhubungan dengan oil and gas itu juga masih bagus. Kenapa? Karena kan OPEC Plus kemarin udah ngumumin mereka mau cut production kan. Startnya mulai bulan November sekitar 1-2 juta barrel per hari. Nah, kalau misalnya produksinya dipotong, oil jadi kenapa Kak? Ya bayangin aja kalau supply-nya berkurang, demand-nya tetap, berarti kan harga acuan dari minyak mentahnya sendiri akan tetap berada di atas gitu. Waktu beberapa minggu yang lalu sebelum OPEC meeting di Vienna, harga oil udah sempat turun kan ke 70-an. Tapi sekarang udah naik lagi ke 90-an karena memang OPEC sendiri juga bilang mereka mau tahan harga untuk minyak mentah itu di kisaran 90-an. Jadi ini masih bagus untuk minyak dan juga gas. Lagi banyak IPO bulan ini, menarik. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau ikutan IPO, dibaca dulu prospektusnya yang jelas ya. Sebentar, ini ada pertanyaan. Kita udah sisa 5 menit lagi, jadi Sobat Cuan dan teman-teman yang mau bertanya, ayo buruan nanya sebelum nanti kita tutup acara. Sebentar ya. Ini pertanyaan dari Merlin Lim. Kalau BBCA, BBRI, Telkom gimana? Oke.
Aku buka chartnya di sini ya. Kalau BBCA, aku nggak usah buka chartnya, tapi BBCA itu based on valuasi masih mahal ya teman-teman, masih di atas 4 kali. Untuk BBCA PBV 4 kali itu masih cukup mahal. Jadi untuk BBCA walaupun sekarang harga sahamnya terkoreksi, menurut pandangan aku pribadi, disclaimer on, karena bisa juga salah, valuasinya masih kurang menarik seperti itu. Kalau untuk BBRI itu ada di valuasi wajarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita compare pakai PBV BBRI dengan BBCA, karena kita harus bandingin apple to apple, BBRI itu valuasinya masih lebih menarik, tapi ternyata hari ini dia jebol support. Mungkin teman-teman atau sobat cuan bisa pantau atau tungguin di area 4000 sampai 4150 seperti itu. Untuk Telkom lagi di area support, tapi hati-hati apabila Telkom tembus ke bawah 4200, maka bisa berpotensi ke 3900 sampai 4000. Kalau dari segi fundamental bagaimana untuk ketiga perusahaan ini? Tentunya masih bagus, tapi tetap kita harus perhatiin valuasinya. Untuk BBRI sendiri, karena mereka itu pinjamannya mayoritas ke UMKM ya, jadi harusnya masih bagus. Apalagi tahun kemarin juga ada akuisisi penggadaian dan juga PNM. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau nggak ada, kita harus tutup. Mungkin satu pertanyaan lagi. Oke, Goto. Nah, jadi menarik ya. Jadi Goto nih, kalau misalnya teman-teman lihat market sekarang tuh crash atau enggak, tergantung dari sudut pandang teman-teman atau sobat cuan melihatnya seperti apa. Kalau teman-teman dan sobat cuan ngelihatnya dari saham teknologi, betul IHSG sedang tidak baik-baik saja. Untuk Goto sendiri juga sudah bikin new low terus. Kenapa? Karena efek Nasdaq-nya juga kan belakangan juga masih turun terus karena efek kenaikan suku bunga. Untuk Goto itu ada potensi penurunan sampai ke angka Rp185. Jadi selama suku bunga kita masih naik, The Fed masih naikin suku bunga, itu saham-saham teknologi akan masih butuh waktu untuk rebound ya, karena musuh dari saham-saham teknologi atau growth stock adalah kenaikan suku bunga. Seperti itu. Tadi kayaknya selain itu iya, SCMA ini aku juga nggak ngerti ya kenapa, padahal laporan keuangannya bagus, kinerjanya bagus, valuasinya juga murah, tapi harga sahamnya tidak kemana-mana. Untuk SCMA itu dia sideways. Untuk teman-teman dan sobat cuan yang pantau misalnya mau jadi referensi untuk area masuk, bisa tunggu di area 190 sampai 195 rupiah. Itu adalah area demand dan juga support kuatnya. Oke, pertanyaan terakhir boleh? Raja juga ini didukung sama ini ya, sama makroekonomi ya, karena dia itu kalau nggak salah dapat project blok rokan teman-teman, dapat project blok rokan Raja ini. Cuma kenapa harga sahamnya udah dari Agustus nggak kemana-mana, karena naiknya juga sudah cukup banyak teman-teman. Dari bulan Juli itu selama 1 bulan naiknya itu berapa ratus persen ya, 250%. Jadi wajar kalau sekarang harganya itu sideways dulu. Untuk Raja sendiri ada support di area 820 sampai 880. Jadi sobat cuan bisa pantau di area tersebut. Oke, tapi kasih batas SL ya. Jadi kalau misalnya tembus ke bawah 820, lebih baik di stop loss dulu gitu. Tapi kalau secara makroekonomi, Raja itu salah satu yang positif gitu.